Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 7. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di tegang alun-alun ini dengan cepat pun memudar ketika kekaisaran Wei besar telah pergi. Sementara tatapan mata banyak orang kini melihat pada trio Mo Ling. Mereka semua tidak menyangka bahwa sebenarnya trio Mo Ling terkait dengan kelompok abnormal yang paling terkenal di zona inti ini. Di sisi lain, banyak orang juga merasa lega karena mereka tidak ikut mengejek trio Mo Ling saat mereka direndahkan. Jika tidak, maka Lindong pasti akan mengamuk mereka semua. Lindong yang teringat dengan kata-kata Chen Jun, dia pun pada saat ini bergumam, aliansi tanah jahat, 4 sekte iblis besar. Melihat Lindong memikirkan hal ini, Xiao Diao pun tiba-tiba tertawa dan dia mengatakan, jika dilihat dari namanya, sepertinya itu adalah tempat harta karun yang lain, dan kurasa mereka adalah musuh bebuyutan dari aliansi Tianggang. Mungkin di masa lalu mereka telah terlibat pertempuran hidup dan mati. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa mengerutkan alis dan berkata, "Dahlah, itu bukan urusanku juga." Xiao Diao kembali tertawa yang kemudian mengatakan, jangan salah. Kadang-kadang secara alami, seseorang harus menanggung sebuah tanggung jawab dari warisan yang telah dia dapatkan. Lindong pun menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, Raja Naga Kingxi, dia tidak pernah menyebutkan hal ini padaku karena memang pada saat itu Raja Naga Kingxi tidak menyuruh Lindong untuk berurusan dengan aliansi tanah jahat ketika dirinya mendapatkan warisan dari aliansi Tianggang. Mo Ling yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba dia berkata, "Lindong, kau harus hati-hati dengan aliansi tanah jahat." Lindong pun menoleh Mo Ling yang pada saat ini terlihat terkejut karena ekspresi Mo Ling sekarang sudah terlihat sangat serius. Yang kemudian Mo Ling pun mengatakan, sesuai dengan apa yang aku tahu, warisan dari 4 sekte iblis besar saat ini telah didapatkan oleh kerajaan super yang sangat kuat, dan warisan yang mereka peroleh itu dikabarkan sangat unik karena untuk bisa mengaktifkan warisan itu sepenuhnya, mereka membutuhkan darah segar dari orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Mata Lindong pun menajam dan dia sedikit kaget karena Lindong tidak menyangka bahwa warisan dari aliansi tanah jahat akan seunik itu. Hal ini membuat Lindong sadar jika sepertinya memang ada dendam yang dalam antara aliansi tanah jahat dengan aliansi Tianggang. Sampai-sampai pewarisnya harus ikut dalam perseteruan kali ini. Mo Ling saat ini kembali mengatakan, kamu saat ini telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte besar misterius, sementara 2 lagi didapatkan oleh Yansen dan juga Liu Bai. Dan sebelumnya, aku telah mendengar bahwa mereka telah bertarung dengan kerajaan super yang telah mendapatkan warisan dari aliansi tanah jahat. Hal itu mereka lakukan setelah memasuki zona inti ini. Mendengar hal itu, Lindong pun menyipitkan mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Bei dan juga Yansen akan langsung menjadi sasaran. Dan tampaknya aliansi tanah jahat ini memang benar-benar memiliki niat yang buruk. Xiao Diao yang berada di samping Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, Lindong, reputasimu sudah menyebar di seluruh zona inti dan sepertinya mereka akan segera datang mencarimu. Mendengar hal ini, Lindong pun malah tersenyum dan tatapan matanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dan Lindong kini malah mengatakan mereka bisa datang kapanpun mereka mau. Lagi pula, kita juga sedang membutuhkan segel nirwana yang banyak supaya kita bisa mendapatkan peringkat emas nirwana. Jika mereka ingin menyerahkan diri pada kita, aku akan dengan senang hati menyambut mereka. Lindong sebenarnya tidak suka mencari masalah, namun dia juga tidak takut jika masalah datang. Dengan kekuatan bertarungnya pada saat ini, bahkan Lindong bisa dengan mudah mengalahkan seorang puncak nirwana keempat.
ditambah ada Xiaodiao, Xiaoyan, dan juga Suro. Maka kelompok Lindong ini memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Maka dari itu, Lindong tidak pernah sedikit pun takut jika dirinya harus berurusan dengan kerajaan super. Tiba-tiba kini Lindong bertanya, "Moling, apa saja itu 4 sekte iblis besar?" Moling dengan nada serius, dia mulai mengatakan, 4 sekte iblis besar, mereka mengambil nama dari binatang yang sangat menakutkan di zaman kuno. Di antaranya adalah sekte Yiwu, sekte Taozong, sekte Qiongqi, dan juga sekte Zuyan. Warisan mereka sangat luar biasa, ditambah dengan fondasi kuat dari kerajaan super. Hal itu membuat pimpinan mereka memiliki kualifikasi untuk mendapatkan peringkat emas nirwana. Lindong pun mengangguk dan dia berkata, binatang dari zaman kuno ya. Lindong pun sadar jika penamaan mereka memang cukup mirip dengan 4 sekte besar misterius. Namun yang satu baik dan yang satu lagi berada di pihak yang jahat. Tidak heran jika aliansi ini akan saling bertentangan. Setelah terdiam sejenak, Lindong pun berkata, "Moling, perkenalkan, ini adalah saudaraku Lin Diao." Mendengar hal ini, Moling segera menangkupkan tangan pada Xiaodiao. Sebenarnya, Moling ini cukup tampan dan juga memiliki aura yang feminim. Tapi jika dibandingkan dengan ketampanan Xiaodiao, jelas Moling akan kalah. Lagi pula, keduanya memiliki wajah tampan tapi feminim. Kalau jadi cewek ya pasti cantik, kalau jadi cowok ya gini, sangat tampan sekali. Namun Moling saat ini tidak berani meremehkan Xiaodiao. Setelah dia melihat kekuatan tempur dari Xiaoyan, Moling pun paham jika sebenarnya Xiaodiao ini mungkin memang lebih kuat daripada Xiaoyan, karena dia adalah orang yang terlihat paling misterius. Melihat sikap dari Moling, Xiaodiao pun tertawa dan mengatakan, "Kau tidak perlu terlalu sopan begitu padaku. Anggap saja kita telah berteman lama." Mendengar ucapan itu, trio Moling sangat kaget, seolah-olah Xiaodiao telah mengenal mereka. Karena sebenarnya Xiaodiao memang telah mengenal trio Moling sejak lama. Pada saat dirinya masih dalam bentuk roh yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Namun trio Moling tidak menyadari hal itu. Dan kemudian Lindong pun memperkenalkan Sukui, Suro, dan juga Liuya. Yang pada akhirnya dengan cepat trio Moling menjadi akrab dengan trio Sukui. Tidak lama kemudian, wajah Moling pun terlihat sangat serius. Yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kami sebelumnya telah bertemu dengan Lilang Tian." Mendengar hal itu, Lindong pun cukup kaget dan sontak berkata, "Lilang Tian, rupanya orang itu masih hidup ya." Xiaodiao yang berada di samping Lindong juga langsung mengatakan, "Ternyata benar kata pepatah, orang baik akan berumur pendek, sementara orang yang jahat akan berumur panjang. Aku tidak menyangka bocah itu memiliki hidup yang tangguh." Moling tidak kaget dengan ekspresi yang ada di wajah Lindong, karena dia tahu bahwa Lindong dan juga Lilang Tian memiliki dendam yang besar. Sesaat kemudian, Moling pun berkata lagi, "Namun orang itu sekarang sangat aneh. Dia nampak berbeda dengan sebelumnya. Ketika kami melihatnya, dia juga melihat kami. Tapi tatapan mata Lilang Tian terlihat sangat asing." Lindong pun mengernyitkan dahinya, dan dia menyadari sesuatu, bahwa kemungkinan ini bukan kabar baik soal Lilang Tian. Duyun yang berada di samping Moling pun menimpali. "Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kekuatan orang itu menjadi sangat menakutkan. Karena kami telah melihatnya sendiri. Dia telah membunuh seorang nirwana keempat dan juga merebut segel nirwana di tangannya." Mendengar hal ini, mata Lindong pun menajam, karena dia tahu pada saat itu di ruang harta karun kuno, kekuatan Lilang Tian sendiri hanyalah seorang nirwana kedua. Namun sekarang dia telah menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa bulan saja. Sepertinya itu pasti karena ada faktor yang lain. Tidak lama kemudian Lindong pun menjentikan jarinya.
Sebuah angin yang tajam kini keluar dari ujung jari Lindong dan berputar-putar di sana. Lindong lalu berkata, semakin banyak saja musuh di tempat ini. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa keadaan ini benar-benar sebuah perang 100 kekaisaran yang sesungguhnya. Siapapun orangnya di tempat ini, darahnya akan mendidih untuk melakukan persaingan. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan berkata, ayo kita pergi, karena kita harus segera menuju Gunung 100 Kekaisaran. Dikarenakan kita sudah sampai di tempat ini, maka kita juga harus bisa sampai di titik terakhir dari pertempuran ini. Sekarang, aku benar-benar ingin beradu pukulan dengan para iblis yang jenius dari berbagai kerajaan di Suan Timur ini. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melambaikan tangan dan dia segera terbang untuk pergi, yang kemudian disusul oleh kelompoknya. Trio Moling yang berada di belakang Lindong. Pada saat ini, darah mereka juga mendidih ketika melihat semangat yang berkobar dari Lindong. Di dalam hati, Moling pun pada saat ini berkata, aku benar-benar bangga dengan pencapaian yang telah diperoleh oleh Lindong di medan perang kuno. Jika berita tentang Lindong di tempat ini dikirim ke Kaisaran Dinastian, pasti seluruh kerajaan, seluruh klan, serta seluruh sekte di Kekaisaran Dinastian, mereka semua pasti akan terguncang oleh berita ini. Karena sekarang, Lindong adalah orang yang paling mempesona di medan perang kuno. Cerita kemudian berpindah ke sebuah hutan yang kosong. Ada sekelompok orang duduk di sana dengan aura dingin yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Tidak lama kemudian, keluarlah cahaya melesat dari dalam hutan menuju arah mereka. Salah satu orang pun kini segera menangkap cahaya itu, karena sebenarnya itu adalah piringan pesan suara yang telah dikirimkan pada mereka. Orang yang menangkapnya pun segera mendengarkan pesan suara itu, yang kemudian dia melihat pada sosok yang duduk bersila di tengah hutan seperti Raja Iblis, yang saat ini energi api berkobar di tubuhnya. Orang yang telah mendengar pesan suara, dia lalu berkata, Ketua, ada berita tentang Lindong. Mendengar hal itu, sosok seperti Raja Iblis, dia mulai membuka matanya dan tertawa. Energi api di tubuhnya secara samar-samar telah membentuk binatang besar dengan tubuh kera kepala putih dan juga kaki merah. Karena itu adalah sosok binatang dari zaman kuno yang disebut dengan Zuyan. Sosok itu pun segera berdiri, yang kemudian menghilang lalu muncul di dekat pohon besar, yang pada saat ini tubuhnya sendiri telah memancarkan niat membunuh yang sangat besar, yang lalu berkata, akhirnya dia muncul juga. Ayo kita pergi, hanya dengan membunuhnya aku akan bisa menggunakan warisan yang sebenarnya dari sekte Zuyan. Setelah itu, kelompok ini pun segera melesat ke dalam hutan. Dan tiba-tiba saja, dar! Saat kelompok itu melesat, mereka pun mendapatkan serangan yang tidak terlihat dari orang yang kuat, yang pada saat ini langsung memecah kepala mereka. Dan akhirnya, orang-orang ini pun jatuh tersungkur ke tanah, dan mereka tewas dalam sekejap. Ternyata hal itu dilakukan oleh sosok pemuda dengan pakaian warna hijau, yang kini dia menendang mayat orang-orang itu. Tangan dari pemuda berbaju hijau pada saat ini sudah berlumuran darah. Dia pun kemudian menjilatinya, lalu berkata, Lindong, aku yang sekarang akan selalu membuatmu waspada. Hahaha. Sosok pemuda berbaju hijau itu kemudian menoleh dengan wajah yang tampan namun sangat mengerikan seperti iblis. Karena sebenarnya dia adalah Lilang Tian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya ini? Dan apakah kali ini Lilang Tian bisa mengalahkan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.